Jurusan Manajemen kelas RSF Sungai Lilin semester 3. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah video yang mana kami buat video berdasarkan tugas dan dosen kami, yakni Bapak Ferry Supriyanto SEMSI. Materi yang akan kami presentasikan kali ini yaitu tentang pembangunan daerah, yang mana materi ini sebagian kami ambil dari sebuah buku ekonomi pembangunan Colin Arsyad dan beberapa situs dari internet. Jadi apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami mohon maaf. Apabila ada komentar ataupun saran bisa dikomentari pada kolom komentar di bawah. Sekian, terima kasih. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Ramadhani. NIM saya 211223063 dan di sini saya akan membahas tentang pendahuluan serta definisi pembangunan ekonomi daerah. Sebelum kita membahas masalah pembangunan ekonomi daerah dan perencanaan pembangunan ekonomi daerah, ada baiknya jika kita membahas terlebih dahulu mengenai definisi daerah atau region. Daerah yang punya definisi yang berbeda-beda tergantung pada aspek tinjauannya. Dari aspek ekonomi, daerah mempunyai 3 pengertian, yaitu menurut Arshad Lincoln tahun 1929. Yang pertama, ada suatu daerah dianggap sebagai ruang mana kegiatan ekonomi terjadi di daerah dan di dalam berbagai pelosok ruang tersebut. Dan di pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama dan tidak berbeda sama sekali. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan per kapita, budayanya, geografisnya, serta sebagiannya. Daerah dalam pengertian seperti ini disebut daerah homogen. Serta yang kedua, suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi yang disebut daerah modal. Yang ketiga, suatu daerah ialah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu, seperti satu provinsi, kabupaten, kecamatan, dan sebagainya. Jadi daerah di sini didasarkan pada pembagian administrasi suatu negara, disebut sebagai daerah perencanaan atau daerah administrasi. Dalam praktiknya, jika kita membahas perencanaan pembangunan ekonomi daerah, maka definisi yang ketiga tersebut di atas lebih banyak digunakan. Karena pertama, dalam melaksanakan kebijakan dan rencana pembangunan daerah diperlukan tindakan-tindakan dari lembaga-lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, akan lebih praktis jika suatu negara dipecah menjadi beberapa daerah ekonomi berdasarkan satuan administrasi yang ada. Yang kedua, daerah yang batasannya ditentukan secara administrasi lebih mudah dianalisis, karena kan biasanya pengumpulan data di berbagai daerah dalam suatu negara bagiannya didasarkan persatuan administrasi tertentu. Berikutnya saya akan membahas tentang definisi pembangunan ekonomi daerah. Yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan ekonomi daerah ialah upaya untuk merencanakan penggunaan sumber daya publik yang tersedia di suatu wilayah menjadi lebih dari sebelumnya melalui perbaikan kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya secara bertanggung jawab. Ada sejumlah alasan mengapa diperlukan perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, berbedanya kondisi sosial ekonomi di setiap daerah-daerah tersebut. Yang kedua, berbedanya tingkat pembangunan antar daerah-daerah tersebut. Serta yang ketiga, adanya ketimpangan ekonomi antar daerah. Keempat, adanya ekspansi ekonomi suatu daerah ke daerah lainnya. Tujuan perencanaan pembangunan ekonomi daerah ialah mengarahkan kegiatan sebagai pedoman kegiatan kepada pencapaian tujuan pembangunan, memperbaiki penggunaan sumber daya publik yang tersedia,
memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai-nilai sumber daya swasta secara bertanggung jawab demi kepentingan pembangunan masyarakat serta menyeluruh. Memperkirakan potensi, prospek, perkembangan, hambatan dan risiko masa yang akan datang, memberi kesempatan untuk memperoleh pilihan yang terbaik. Memperoleh skala prioritas dari kepentingan tujuan sebagai alat pengukur atau standar pada waktu pengawasan dan evaluasi. Mekanisme perencanaan pembangunan ekonomi wilayah ada 4 tipe mekanisme perencanaan pembangunan ekonomi tersebut. Pertama, melalui proses politik, di mana perencanaan ekonomi pembangunan merupakan bagian dari visi dan misi kepala daerah yang terpilih nanti, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Yang kedua, melalui proses pendekatan teknokrat. Perusahaan swasta dengan meminta izin kepada pemerintah daerah merencanakan pembangunan ekonomi melalui kegiatan pembangunan antara lain pembangunan pertambangan, perkebunan, perumahan, pasar, kawasan wisata, dan lain-lainnya. Yang ketiga, perencanaan pembangunan ekonomi dengan pendekatan partisipatif. Pemerintah membuka peluang kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pemanfaatan sumber daya alam melalui pembinaan dan arahan-arahan dari pemerintah. Yang keempat, perencanaan pembangunan ekonomi secara top down dan bottom up oleh struktur organisasi pemerintah. Infrastruktur dasar perencanaan pembangunan ekonomi daerah mestinya dilakukan secara berkelanjutan atas dasar prinsip keterpaduan, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Infrastruktur dasar mesti dijadikan prioritas pembangunannya oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha. Jalan dan jembatan, listrik, telekomunikasi, air bersih, serta gas mesti menjadi prioritas utama di setiap satuan wilayah, mulai dari pedesaan sampai perkotaan. Hanya dengan begitu, maka kawasan perekonomian wilayah, pemukiman, pendidikan, pasar, serta pelayanan publik lainnya akan berdaya guna dan berhasil guna. Berikutnya, perencanaan pembangunan ekonomi daerah mesti didukung oleh terciptanya rasa aman di daerah tersebut, lancarnya sistem transportasi dari dan menuju sentra produksi, tersedianya infrastruktur pasar yang memadai, tersedianya industri pengolahan bahan baku mesti dijamin oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, maka perekonomian di daerah itu akan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sebaliknya, jika tidak menjadi prioritas pemerintah, maka akan terjadi kelambanan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hanya dengan pertumbuhan yang memadai, maka distribusi kesejahteraan akan terjadi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Samudra dari RSF Sungai Lilin semester 3 NIM 2112230089. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi bab 12 tentang teori pertumbuhan dan pembangunan daerah. Dalam materi teori pertumbuhan dan pembangunan daerah ini, di sini ada beberapa teori. Yang pertama yaitu teori ekonomi neoklasik. Teori ekonomi neoklasik ini tidak terlalu besar dalam menganalisis pembangunan daerah atau regional. Mengapa demikian? Karena teori ini tidak memiliki dimensi spasial yang signifikan. Namun demikian, teori ini menjelaskan dan memberikan dua konsep penting dalam pembangunan ekonomi daerah, yaitu keseimbangan dan mobilitas faktor produksi. Artinya sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal dapat mengalir tanpa restriksi atau pembatasan. Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi menuju daerah yang berupah rendah. Lanjut ke teori berikutnya, yaitu teori basis ekonomi. Teori basis ekonomi ini menyatakan bahwa suatu faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal termasuk tenaga kerja dan bahan baku yang kemudian diekspor, sehingga akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja pada daerah tersebut. Lanjut ke teori berikutnya, yaitu teori lokasi. Teori lokasi ini menjelaskan bahwa yang dimana suatu model pembangunan industri kuno yang menyatakan bahwa
lokasi terbaik adalah lokasi dengan biaya termurah antara bahan baku dan pasar. Tentu saja banyak variabel lainnya yang mempengaruhi kualitas dan ketersediaan suatu lokasi. Misalnya, upah tenaga kerja, biaya energi maupun listrik, serta ketersediaan komunikasi, fasilitas-fasilitas pendidikan, serta pelatihan. Kualitas pemerintah daerah dan tanggung jawabnya, dan sanitasi. Perusahaan-perusahaan yang berada membutuhkan kombinasi yang berbeda pula atas faktor-faktor tersebut. Oleh karena itu, seringkali masyarakat berusaha untuk memanipulasi biaya dari faktor-faktor tersebut untuk menarik perusahaan-perusahaan. Teori berikutnya ini yaitu teori tempat sentral. Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumber daya seperti industri dan bahan baku. Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa penduduk daerah yang bersangkutan tersebut. Jadi teori tempat sentral ini dapat diterapkan pada pembangunan ekonomi daerah, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Misalnya, perlunya melakukan diferensiasi fungsi antara daerah-daerah yang bertetangga atau berbatasan. Lanjut ke teori berikutnya yaitu teori kausasi kumulatif. Teori kausasi kumulatif ini dikemukakan oleh Myrdal dengan gamblang yang menjelaskan suatu sebab-sebab yang menyebabkan bertambah buruknya perbedaan dalam tingkat pembangunan di dalam daerah dalam suatu negara. Myrdal tersebut berkeyakinan bahwa dalam proses pembangunan terdapat faktor-faktor yang akan memperburuk perbedaan tingkat pembangunan di berbagai daerah tersebut. Keadaan ini membuat munculnya sebagai akibat dan berlangsungnya proses kausasi kumulatif tersebut. Lanjut ke teori yang terakhir yaitu teori daya tarik. Teori daya tarik industri adalah model pembangunan ekonomi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Teori ekonomi yang mendasari adalah bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap para industrialis melalui pemberian subsidi yang intensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imro'atus Soleha dengan NIM 2122305. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang paradigma baru teori pembangunan ekonomi daerah. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dahulu apa itu paradigma. Paradigma adalah pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi subjek matter atau pokok persoalan yang dipelajari suatu disiplin ilmu. Di dalam sosiologi terdapat 3 paradigma, yaitu paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Nah, pada materi ini, teori pembangunan yang ada sekarang ini tidak mampu untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara tuntas dan komprehensif. Oleh karena itu, suatu pendekatan alternatif terhadap teori pembangunan dirumuskan di sini untuk kepentingan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Nah, pendekatan ini merupakan sintesis dari konsep-konsep yang telah ada. Pendekatan ini memberikan dasar bagi kerangka konseptual dan juga rencana tindakan yang akan diambil dalam konteks pembangunan ekonomi daerah. Nah, pendekatan ini akan saya jelaskan pada tabel berikut ini. Saya jelaskan pada tabel berikut ini, yaitu pada kolom pertama yaitu ada konsumen, dan kolom kedua yaitu ada konsep lama, dan kolom ketiga yaitu ada konsep baru. Nah, pada kolom pertama yakni ada kesempatan kerja. Apa itu kesempatan kerja? Adalah lowongan pekerjaan yang diisi oleh pencari kerja dan pekerja yang sudah ada. Nah, yang kedua yaitu ada basis pembangunan. Kegiatan basis yaitu merupakan kegiatan yang berorientasi ekspor barang dan juga jasa keluar batas wilayah perekonomian yang bersangkutan karena sektor ini telah mencukupi kebutuhan di dalam wilayah tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada aset-aset lokasi, dan yang keempat yaitu ada sumber daya pengetahuan. Nah, yaitu adalah semua pendapatan atau kekayaan yang dimiliki seseorang konsumen yang bertujuan untuk menentukan apa yang akan dibeli oleh konsumen atau keputusan konsumen.
Nah, pada kolom kedua, yakni yang pertama ada semakin banyak perusahaan sama dengan semakin banyak peluang kerja. Nah, yang kedua yakni ada perkembangan sektor ekonomi. Seorang ilmu ekonomi membedakan antara 3 sektor ekonomi, yaitu ada sektor primer dan sektor sekunder dan juga sektor tersier. Nah, yang ketiga yaitu ada keunggulan komparatif didasarkan pada aset fisik. Keunggulan komparatif yaitu merupakan keunggulan yang dimiliki perusahaan atau negara ketika mampu memproduksi suatu barang secara lebih efisien atau lebih baik dibandingkan barang lainnya. Nah, selanjutnya ada ketersediaan angkatan kerja. Definisi angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Nah, kolom ketiga yaitu ada konsep baru. Nah, yang pertama yaitu ada perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi penduduk daerah. Nah, maksudnya yaitu adalah pembangunannya itu memiliki tujuan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, yang kedua yaitu pengembangan lembaga-lembaga ekonomi. Nah, ekonomi kelembagaan baru yaitu merupakan seperangkat teori yang dibangun di atas landasan ekonomi neoklasik, tetapi ekonomi kelembagaan baru mampu menjawab bahkan mengungkapkan permasalahan yang selama ini tidak mampu dijawab oleh ekonomi neoklasik. Nah, yang ketiga yaitu keunggulan kompetitif didasarkan pada kualitas lingkungan. Nah, tips membangun keunggulan kompetitif sebagai strategi bisnis yaitu yang pertama ada kenali dan bangun sumber daya inti yang dimiliki, dan yang kedua yaitu bangun kemampuan operasional yang unik dan khusus, dan yang ketiga yaitu bangun norma perusahaan yang sesuai visi besar organisasi, dan yang keempat yaitu miliki ragam pendekatan menghadapi perubahan eksternal, dan yang kelima yaitu kenali kompetensi inti agar efisien dan efektif yang terakhir. Nah, yang terakhir yaitu pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi. Ilmu ekonomi sangat berperan penting dalam mengatur prinsip kebutuhan pokok sosial atau masyarakat. Nah, mempelajari ilmu ekonomi dapat melatih seseorang agar berjiwa sosial dan bersifat teliti serta ekonomis. Sekian itu tadi materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Saya Imra'atus Soleha. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Ika Sektiana, NIM 11223022. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu tentang arti penting perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah dapat dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan setiap sumber daya pabrik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya swasta secara bertanggung jawab. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah secara keseluruhan dapat dipandang sebagai suatu unit ekonomi yang di dalamnya terdapat berbagai unsur berinteraksi satu sama lain. Adanya perbedaan kondisi sosial ekonomi pada setiap daerah juga akan membawa implikasi pada adanya perbedaan derajat dan cakupan campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Perbedaan tingkat pembangunan antar daerah mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah, dan jika hal ini dibiarkan dapat menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi suatu negara. Di sisi lain, daerah-daerah maju pada mulanya memang akan menikmati banyak keuntungan dari ekspansi ekonominya, tetapi pada akhirnya akan mengalami kesulitan juga, dan kesulitan-kesulitan tersebut antara lain: 1. Karena daerah tersebut harus menampung penduduk dari daerah-daerah miskin, lama-kelamaan daerah kaya tersebut akan menjadi terlalu padat. Selanjutnya,
Daerah-daerah ini akan menghadapi masalah-masalah sosial sebagai akibat dari perkembangannya seperti masalah polusi, kerawanan, keamanan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu yang kedua, tahap-tahap perencanaan pembangunan. Tahap yang pertama adalah kegiatan pengumpulan dan analisis data. Tahap kedua, pemilihan strategi pembangunan daerah. Tahap ketiga, pemilihan proyek-proyek pembangunan. Tahap 4, pembuatan rencana tindakan. Tahap kelima, penentuan rincian proyek. Dan tahap terakhir, persiapan perencanaan secara keseluruhan dan implementasi. Yang ketiga, yaitu sumber daya perencanaan untuk pembangunan daerah. Dalam menciptakan lingkungan yang sehat, pemerintah daerah perlu menggunakan setiap sumber daya pembangunan yang ada secara optimal, namun juga harus efisien mengingat adanya keterbatasan sumber daya yang tersedia, yaitu mengisi sebagai sumber daya perencanaan, lingkungan regulasi sebagai sumber daya perencanaan, dan lingkungan attitudinal sebagai sumber daya perencanaan juga. Yang keempat, peran pemerintah dalam pembangunan daerah. Ada 4 peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah, yaitu sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator bagi lahirnya inisiatif pembangunan daerah. Yang kelima, informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Yang pertama ada data kependudukan, yang kedua ada kondisi pasar tenaga kerja, dan yang ketiga karakteristik ekonomi. Keempat, kondisi fisik atau lokasional dan layanan jasa bagi masyarakat. Selanjutnya, ukuran-ukuran pertumbuhan ekonomi dan keterkaitan. Berikut akan saya jelaskan secara singkat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk memperbandingkan perekonomian daerah. Yang pertama, analisis shift share. Pada dasarnya, analisis shift share menggambarkan kinerja dan produktivitas sektor-sektor dalam perekonomian suatu wilayah dengan membandingkannya dengan kinerja sektor-sektor wilayah yang lebih besar. Tujuan analisis ini untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah, membandingkannya dengan daerah yang lebih besar, serta mempengaruhi pertumbuhan melalui jumlah outputnya. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Indra Syabana, NIM 21123066. Saya akan menjelaskan materi tentang ukuran-ukuran pertumbuhan ekonomi dan keterkaitan. Analisis shift share. Analisis ini menggambarkan kriteria dan produktivitas sektor-sektor dalam perekonomian suatu wilayah dengan memberikan kinerja sektor-sektor wilayah lebih besar atau provinsi dan nasional. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah membandingkan dengan daerah yang lebih besar atau regional nasional, serta mempengaruhi pertumbuhan melalui jumlah outputnya. Analisis ini memberikan data tentang kinerja perekonomian dalam 3 bidang yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi, 2. Pergeseran proporsional, 3. Pergeseran diferensial. Tambahan dari model analisis shift share: 1. Hanya dapat digunakan untuk analisis ex post. 2. Ada data periode waktu tertentu di tengah tahun pengamatan yang tidak terungkap. Ketiga, analisis ini sangat berbahaya sebagai alat peramalan. 4. Tidak dapat dipakai untuk melihat keterkaitan antar sektor. 5. Tidak ada keterkaitan antar daerah. Relation Quintes merupakan pendekatan tidak langsung yang digunakan untuk mengukur kinerja basis ekonomi suatu daerah, artinya bahwa analisis ini digunakan untuk melakukan
pengujian sektor-sektor ekonomi yang termasuk dalam kategori sektor unggulan. Dibagi menjadi dua jenis golongan, yaitu kegiatan industri basis, kegiatan industri non-basis, dan industri lokal. Mempunyai beberapa kelemahan, yaitu berasumsi bahwa pola permintaan di setiap daerah identik dengan pola permintaan bangsa. 2. Tingkat konsumsi rata-rata untuk suatu jenis barang. 3. Bahan keperluan industri berbeda antar daerah. Metode ini digunakan untuk menentukan sektor unggulan dengan melakukan hasil dari metode analisis Shift Set dan Location Cluster atau LQ. Tujuan dari analisis overlay ini untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial berdasarkan kriteria kontribusi dan kriteria pertumbuhan. Tipologi klaster atau identifikasi daerah tertinggal. Teori pembangunan keuangan yang berkembang pada tahun 1950-an dan 1960-an, mendorong para perencana di negara-negara industri seperti Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat untuk memecahkan permasalahan regional yang cukup krusial, yaitu permasalahan daerah-daerah tertinggal atau keterbelakangan. Analisis input-output adalah suatu teknik pengukuran ekonomi daerah atau regional. Teknik ini digunakan oleh Vasily Leontief 1951. Biasanya teknik analisis ini digunakan untuk melihat keterkaitan atau linkages antara industri dalam upaya untuk memahami kompleksitas perekonomian serta kondisi yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Penduduk pengerjaan atau RPP. Analisis ini sering disebut dengan rasio penduduk pengerjaan. Kapasitas pengembangan ekonomi masyarakat. Untuk menilai kapasitas suatu masyarakat dalam suatu daerah dalam upaya untuk melakukan pembangunan sosial ekonomi terpadu dalam jangka panjang, diperlukan informasi-informasi tentang kelembagaan di daerah sebagai berikut. 1. Lembaga masyarakat. Misalnya organisasi-organisasi keagamaan, organisasi-organisasi sosial, kelompok-kelompok masyarakat, dan sebagainya. 2. Lembaga politik. 3. Struktur ekonomi. 4. Lembaga keuangan. 5. Lembaga pendidikan dan pelatihan, dan terutama pendidikan tinggi, merupakan sumber daya utama dalam pembangunan ekonomi. Saja materi dari saya, sekian, terima kasih. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.